kita nggak ingin lagi misalnya ada kepala dinas di daerah nih misalnya. Oh, lo mau jadi kepala dinas karena umur lo masih 30 tahun, nanti dulu deh, lo belum memenuhi syarat gitu. Yang mau kita dorong adalah percepatan akselerasi pergantian regenerasi. Ini yang kita lihat dari simbol seorang Gibran. Terlepas, gue selalu bilang dalam beberapa kesempatan diskusi, terlepas dari kontroversinya, terlepas dari proses kontroversinya seperti apa. Lu meniadakan bupati yang 27 tahun. Lu meniadakan puluhan anak muda lain yang bukan anak siapa-siapa, yang mendapatkan posisi itu dengan keringatnya, perjuangannya, pengorbanannya, sakitnya dan sebagainya. Pertanyaan anak muda yang betul, anak muda yang hebat, bukan pewaris, tapi perintis. Nggak ada loh. Bukan, iya dong. Bukan pelapor, tapi pelopor. Itu anak muda kita harapkan. Kita mau tanya, bukan anak muda yang kemudian masuk mendapatkan kesempatan karena merubah peraturan. Jangan, man. Sekarang gue masuk jadi presiden paling buruk. Kenapa narasi ini tidak muncul pada saat kita ingin mendorong misalnya si A menjadi bupati? Kenapa narasi umur ini muncul pada saat ada seorang Gibran? Padahal kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti, Golkar juga melakukan politik dinasti, Nasdem juga melakukan politik dinasti, Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden? Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Poinnya adalah bahwa dalam setiap situasi tentunya ada pro dan kontra. Tapi bagi kita Partai Golkar ingin melihat ada hope dan kesempatan ruang yang besar yang ingin kita jadikan seorang Gibran sebagai simbol pendobrak regenerasi itu. Lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati. Apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Lalu lu punya cucu. Cucu lu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Apakah itu politik dinasti? Tidak. Karena terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat sih. Karena yang memilih nanti adalah rakyat. Semakin tercabik-cabik lagi ketika nama anak muda itu digunakan untuk menjustifikasi perubahan undang-undang. Semakin tercabik-cabik lagi karena puluhan anak muda lain yang berkeringat, berkorban, berdarah, terluka, itu dianggap tidak ada. Begini, yang 27 tahun bupati yang bergerilya setiap hari meyakinkan banyak orang, teman-teman pemuda lainnya menjadi bupati dan sebagainya, tidak ada. Keringat itu tidak dihargai. Itu problem buat bangsa. Begini, yang harus adalah mereka yang berkorban dan berkeringat. Jadi kesimpulan, bukan karena bapaknya, man. Kesimpulan bahwa hak proses perubahan undang-undang itu mencabik-cabik hati rakyat itu belum bisa disimpulkan bagi seorang Gibran. Karena yang menjadi kepala daerah umur 27 tahun, 30 tahun itu sudah berjalan. Yang berhak dan menyimpulkan bahwa proses ini dianggap oleh rakyat tidak baik ataupun benar ataupun apapun itu nanti tanggal 14 Februari. Iya, betul. Apa? Betul. Oke. Apa? Bang Adian boleh bicara seperti itu. Kita semua boleh menyimpulkan seperti itu setelah 14 Februari. Bukan dong. Hari ini tidak ada satupun yang boleh menyimpulkan bahwa ada proses perjalanan ketidakadilan dalam sebuah proses perubahan Mahkamah Konstitusi. Yang berhak menyimpulkan itu adalah tanggal 14 Februari. Pertanyaannya 250 juta rakyat Indonesia. Nah, nanti saya mau masuk. Oke, kita dulu, Bang. Tahan dulu. Sebentar.